Oke semuanya, jadi di kesempatan kali ini gue akan coba menjelaskan tentang bagaimana sejarah HTTP, bagaimana perbedaan-perbedaan dari versi HTTP, dan bagaimana cara kerja dari HTTP. Jadi HTTP itu sendiri merupakan salah satu protokol yang paling banyak dipakai di internet. Mulai dari handphone kalian, mulai dari laptop, mulai dari komputer, TV, hampir semuanya yang terhubung ke internet itu majoritinya menggunakan HTTP sebagai salah satu metode komunikasi yang mereka gunakan. Nah, oke, di sini gue akan coba kasih contoh bagaimana HTTP request dan response itu terjadi. Di sini contohnya gue pakai browser yang gue pakai Safari. Di sini kita bisa inspect elemen. Mungkin di browser-browser lain itu namanya developer mode. Seperti contohnya di Chrome atau di Firefox, kalau nggak salah itu pakainya developer mode. Correct me if I'm wrong. Di sini di inspect elemen, di bagian network, kalau kita refresh, ini kita bisa lihat protokolnya pakai HTTP berapa. Di contoh ini mereka pakai HTTP 2. Lalu di request ini sendiri bisa terlihat header-headernya. Lalu di responsnya headernya bagaimana, ini bisa kelihatan juga. Di sini juga ada timelinenya, mana yang duluan di request, mana yang terakhir di request, ini kelihatan. Bagaimana dengan durasinya. Biasanya di sini dipakai untuk monitoring performance dari suatu aplikasi. Sejarah dari HTTP itu sendiri. Jadi HTTP itu ditemukan pada tahun 1989 atau sampai tahun 91. Nah, itu adalah versi HTTP 1.0. Walaupun sebelumnya sudah ada yang versi 0.9 ya. Sebelumnya itu namanya Mesh, terus dirubah namanya jadi World Wide Web pada tahun 1990. Nah, pada saat HTTP versi 1.0 itu sendiri spesifikasinya keluar, itu termasuk beberapa tools pendukung dari HTTP itu sendiri. Jadi seperti HTTPD, kalian mungkin yang sering pakai Apache HTTPD, itu keluar di HTTP versi 1.0, lalu web browser itu sendiri juga keluar pada saat spesifikasi 1.0 keluar, lalu dan tentunya itu adalah spesifikasi tentang HTML itu sendiri dan HTTP itu sendiri. Jadi HTML itu keluar standarnya itu pada saat yang sama seperti HTTP versi 1.0. Berikutnya itu adalah HTTP versi 1.1 yang dimana itu adalah satu versi yang paling banyak digunakan, bahkan sampai saat ini pun masih banyak yang menggunakan HTTP versi 1.1. Itu sendiri ada beberapa improvisasi dari HTTP 1.0. Yaitu pertama di HTTP 1.1 itu ditambah host header yang ada di HTTP. Nah, fungsinya itu nanti jadinya web server kalian itu bisa menghosting multiple domain untuk satu IP yang sama. Jadi web server itu akan punya pembeda mana domain A dan domain B, dan itu akan diarahkan ke IP yang sama dan mereka akan tahu bahwa dua domain itu berbeda dan bisa diarahkan ke page yang berbeda. Nah, HTTP 1.1 ini juga punya fitur yaitu menggunakan koneksi yang sama. Jadi untuk beberapa request HTTP itu bisa menggunakan satu koneksi walaupun harus masih menunggu respons yang pertama baru bisa meneruskan jadi request yang kedua dan seterusnya. Lalu di HTTP 1.1 ini juga ada header cache control, yang dimana itu fungsi utamanya adalah untuk memberitahu browser atau CDN kalian berapa lama respons dari HTTP ini bisa disimpan di dalam sistem mereka sampai nanti akhirnya timeout dan harus ngambil lagi dari web server. Nah, sekarang untuk kasus host header yang ada di HTTP 1.1. Ini misalkan kalian itu ada example.com gitu ya. Ini kalian masukkan di browser kalian. Lalu untuk tab yang lain kalian masukkan example2.com. Nah, di situ akan ada request ke DNS server. Jadi dia akan pengen tahu nih IP-nya berapa ya dari domain yang kita request sebelumnya. Lalu dikembalikan ke browser dan kita akan tahu bahwa IP-nya ternyata 9.9.9.9 gitu ya. IP-nya sama untuk kedua domain tersebut, tapi ketika sampai di web server, kita akan lihat bahwa HTTP header-nya itu mempunyai domain yang berbeda. Sehingga web servernya itu akan tahu, akan bisa ngerouting bahwa domain ini harusnya di-serve oleh aplikasi ini,
Lalu untuk yang example 2 itu di-serve melalui aplikasi ini, kurang lebih begitu. Sekarang kita akan bicara tentang HTTP 2.0. Itu sebenarnya HTTP 2.0 adalah hasil eksperimen dari Google. Yaitu sebelumnya namanya adalah protokol SPDY, itu pada tahun 2010. Perbedaan HTTP 2.0 ini paling banyak sebenarnya dari kontennya. Di HTTP 2.0 ini formatnya adalah binary. Sebelumnya 1.1 itu adalah teks, sekarang 2.0 itu adalah binary. Di HTTP 2.0 ini mengalami improvisasi dari HTTP 1.1 mengenai connection handlingnya. Di mana di HTTP 1.1 itu membutuhkan request dan respons secara serial, tapi di HTTP 2.0 ini ada multiplexing yang dimana request dan responsnya itu bisa berjalan secara paralel. HTTP 2.0 ini sendiri sudah banyak digunakan saat ini karena implementasinya yang mudah dan tidak banyak perubahan yang terjadi pada protokol HTTP 2.0 ini sendiri. Kebanyakan implementasi dari HTTP 2.0 ini sendiri sebenarnya hanya tinggal mengupdate reverse proxy mereka, misalkan Nginx atau Traffic, sehingga mensupport HTTP 2.0. Berikutnya untuk HTTP 3.0 atau biasa disebut HTTP over QUIC. Karena HTTP ini tidak menggunakan TCP dan TLS, dia menggunakan QUIC protokol sebagai basis dari traffic mereka. QUIC ini sendiri sebenarnya adalah protokol yang basisnya adalah UDP, tidak menggunakan TCP seperti HTTP versi sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana request di HTTP 1.1 itu sendiri. Di sini kita bisa lihat bahwa mereka sudah ada connection reuse atau multiple request di dalam satu connection. Tapi di sini requestnya dan responsnya itu terjadi secara serial. Sehingga request yang kedua ini tidak akan bisa terjadi jika request yang pertamanya itu belum selesai. Makanya sebenarnya HTTP 1.1 itu akan kemudian direvisi di HTTP 2.0. Nah, di HTTP 2.0 ini, dia connection reuse-nya itu diimprovisasi dari HTTP 1.1. Di sini, request-nya itu bisa dijalankan secara paralel, sehingga terjadilah yang namanya true multiplexing. Itu di mana request-nya bisa paralel dan responsnya juga bisa dikirimkan secara paralel. Sehingga ini nantinya akan membuat request itu jadi jauh lebih cepat dibandingkan HTTP 1.1. HTTP 1x1 itu sebenarnya bisa juga paralel, tapi koneksinya itu harus sendiri-sendiri, jadi tidak bisa menggunakan koneksi yang sama. Makanya HTTP 1x1 itu dulunya itu trafficnya lebih besar lah ya volumenya dibandingkan 2.0. Karena dia harus menggunakan koneksi yang berbeda untuk mendapatkan true parallelism. Untuk HTTP 3.0 sendiri, selain dia menerapkan true multiplexing yang ada di HTTP 2.0, mereka juga ada beberapa improvisasi. Karena sekarang basicnya adalah QUIC dan UDP, maka yang paling terasa itu adalah performance per paketnya. Contoh seperti ini. Kalau sebelumnya kita berdasarkan request atau HTTP request, sekarang analoginya ini akan ada per paket. Ketika ada satu paket yang datang, ini server harus mengirimkan ACK. Misalkan ini request gitu ya. Harus mengirimkan ACK paket. Nah, ini karena basisnya adalah TCP, ketika requestnya ini loss gitu ya misalkan. Ini loss dan ACK-nya itu tidak sampai, maka ini semua koneksi yang setelahnya ini tidak bisa dikirimkan ke server. Jadi harus menunggu dulu di retransmit oleh klien karena tidak di ACK, baru semua yang di bawahnya ini bisa terjadi. Nah, UDP ini karena mereka tidak ada ACK natively dan ACK-nya itu diimplementasi di QUIC, maka dia akan lebih efisien dalam paket loss. Jadi ketika ada paket loss itu, di QUIC itu dia tidak harus menunggu untuk request yang lain, sehingga request yang lain itu masih bisa berjalan dan tidak mengganggu yang lainnya gitu ya. Improvisasi selanjutnya juga itu ada di paket ACK-nya itu sendiri. Ketika di TCP itu ACK-nya hitungannya adalah per paket, di QUIC itu sendiri ACK-nya dia batch. Jadi kalau misalkan bisa divisualisasikan, ketika ada paket yang dikirim, multiple paket gitu ya, dia bisa hanya mengirimkan ACK itu satu kali doang. Dibandingkan dengan TCP,
yang setiap paket itu harus di ACK. Di Quick ini sendiri bisa batch ACK-nya, jadi akan lebih cepat round trip-nya. Mungkin segitu aja informasi yang bisa gue sampaikan saat ini. Kalau misalnya ada yang salah, coba tolong dikoreksi ya di kolom komen. Sekian, see you di next video.